Sore kepada para mahasiswa, hari ini Sabtu 17 Oktober 2020. Kita akan melanjutkan mata kuliah minggu kemarin, yaitu analisis lingkungan eksternal. Sekarang menginjak pada lingkungan internal. Apa saja sih yang dibahas di dalam lingkungan internal? Ya, pertama yang akan kita bahas adalah memandang perusahaan berdasarkan sumber daya, ya. Karena sumber daya merupakan faktor pembeda di dalam persaingan, ya. Kedua, pendekatan pengamatan analisis internal, ya. Ya, analisis internal penting, ya, untuk mengetahui kekuatan maupun untuk bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Ketiga adalah pengamatan internal, ya, analisis fungsional. Dari fungsi-fungsi strategis kemarin ada hierarki strategi, kan ada strategi corporate, strategi fungsional, ya, dan strategi bisnis, ya. Kita akan bahas mengenai masalah itu, ya. Terus yang keempat adalah sistem faktor-faktor strategis internal atau IFAS, ya. Jadi sore ini kita akan bahas masalah tersebut, ya. Maka selanjutnya kita akan menginjak kepada pertama, memandang perusahaan berdasarkan sumber daya. Lingkungan internal itu merupakan cermin, ya, beberapa faktor. Jadi di dalam lingkungan internal itu tidak hanya terdiri dari sumber daya manusia, tapi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya manusia sendiri juga ada software, ada hardware, begitu juga sumber daya yang lain, ya. Jadi gambaran-gambaran mengenai kekuatan sekaligus menjadi gambaran kelemahan dari suatu perusahaan itu tercermin di dalam suatu sumber daya, ya. Jadi sumber daya itu mengandung, ya, beberapa kekuatan, beberapa faktor yang strategis di satu sisi. Apakah perusahaan mampu mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ada sambil menghindari ancaman-ancaman itu? Ya, bagi perusahaan yang selalu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, ya, internal dirinya sendiri, itu akan bisa lebih mudah, ya, untuk bagaimana memperbaiki kekuatan tersebut, ya. Kekuatan internal menurut Barney dan Grant itu bahwa kekuatan atau keunggulan kompetitif suatu perusahaan itu ditentukan terutama oleh kekayaan, ya, sumber daya dan aplikasi, ya. Jadi di situ ada tiga yang menurut Barney dan Grant itu kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan itu ada tadi, ya, kekayaan, sumber daya, dan aplikasi. Kekuatan internal, ya, itu dipandang sebagai keunggulan kompetitif sebuah perusahaan, ya, yaitu oleh sumber daya. Sehingga pendekatan-pendekatan berbasis sumber daya itu sangat penting dalam menganalisis strategi. Kenapa? Kita bisa akan melihat bagaimana suatu strategi tanpa kehadiran, ya, sumber daya mungkin tidak akan berdaya, ya.
ya. Kita akan membahas ya pendekatan ya dari Barney tadi dan Graham ya. Pertama, bagaimana kita bisa pendekatan berbasis sumber daya ya. Pertama adalah mengidentifikasi ya dan mengelompokkan ya. Jadi mengidentifikasi dan mengelompokkan ya sumber daya perusahaan. Nilailah kekuatan dan kelemahannya ya. Jadi Anda harus bisa melihat ya, jadi kekuatan dan kelemahan relatif ya. Itu mengidentifikasi peluang untuk memanfaatkan sumber daya yang lebih baik. Jadi sumber daya itu akan dimanfaatkan ya untuk yang lebih baik daripada yang dimiliki oleh pesaing. Kedua ya, di sini arahnya adalah ke sumber dayanya ya. Kedua, mengidentifikasi kapabilitas perusahaan ya, kemampuan perusahaan apa yang dapat dilakukan ya dengan lebih baik daripada pesaing. Di sini mengandung kapabilitas ya. Selanjutnya kita menuju ke arah menilai potensi. Jadi setelah kita melihat kapabilitas perusahaan, kita bisa menilai potensi-potensi sumber daya dan kapabilitas dari segi ya, kapabilitas itu dari segi satu, potensi keunggulan ya yang dapat bertahan. Kedua, kelayakan hasil kembalian. Dari sini kita akan bisa melihat ya keunggulan komparatif ya. Kita akan melihat keunggulan kompetitif ya. Kalau komparatif kita bandingkan dengan pesaing, sedangkan kompetitif itu apa yang kita berikan mempunyai nilai tambah bagi pelanggan ya. Dari sini kita menuju ke, setelah kita mengetahui kapabilitas yang dipunyai oleh sumber daya, maka pilihan strategis yang akan dieksploitasi, artinya dieksplorasi, digali ya, dan kapabilitas relatif ya terhadap peluang-peluang eksternal. Jadi kemampuan-kemampuan yang telah digali ya untuk ya dihadapkan kepada keadaan di luar ya, itu akan mengambil suatu strategi, pilihan-pilihan strategi yang akan dipilih apakah cocok ya dengan situasi, keadaan, kekuatan dan kelemahan dari perusahaan sendiri, dari internal perusahaan sendiri ya, sehingga akan muncul lagi ya mengidentifikasi kesenjangan. Kesenjangan di sini adalah bagaimana kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan itu harus segera ditutup atau dipenuhi ya. Dalam hal katakanlah kekurangan sumber daya manusia, maka kita harus investasi ya, harus dipoles, harus ditambah dan ditingkatkan sehingga sumber daya yang dalam kesenjangan itu dapat diperbaiki ya. Sumber daya ya, menurut Barney dan Graham, sekarang adalah bagaimana menurut Birch dan Robinson ya, itu dapat dikelompokkan menjadi 3, adalah tangible, intangible, dan organisasi kapabilitas ya. Tangible itu apa? Artinya sesuatu ya, sumber daya yang kelihatan ya. Sumber daya yang tidak kelihatan apa?
nanti kita akan jelaskan. Organisasi kapabilitas, ya. Jadi kapabilitas organisasi pun juga merupakan sumber daya, ya. Kita bisa melihat tangible asset, intangible asset, dan organisasi kapabilitas. Kita bisa memberikan contoh, katakanlah ya Coca-Cola, Joke Formula, ya. Jadi formula dari Coca-Cola itu kan bisa kita dapat melihat, ya, formulasinya begini, ya. Terus intangible assetnya apa? Katakanlah umpamanya IMB Management Team. Jadi suatu tim, ya, manajemen itu adalah juga semacam intangible asset. Sekarang organisasi capabilities adalah katakanlah umpamanya 3M inovasi proses, ya. Jadi di situ. Atau contoh lain seperti Hampton Inn, ya, reservation system. Jadi itu adalah suatu sistem, ya, Hampton Inn, ya, di dalam perhotelan. Atau mungkin di dalam intangible asset, misalnya Jack Welch, ya, General Electric, leader kepemimpinan daripada Jack Welch di General Electric, ya. Dan yang organisasi capabilities katakanlah Sony Product Development Process, atau proses pengembangan, ya, proses pengembangan produk Sony, ya, di situ. Jadi menurut Robinson, ya, dan Peirce itu bahwa suatu sumber daya itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tangible, sesuatu yang kelihatan, intangible yang tidak kelihatan, dan kapabilitas organisasi, ya, atau kapabilitas organisasional, ya, di situ. Apa yang membuat sumber daya itu berharga? Kita bisa melihat tadi sudah mengatakan bahwa suatu perusahaan yang kompetitif itu mempunyai sumber daya yang berharga. Apa saja sumber daya yang berharga, ya? Dalam hal ini adalah kita bisa melihat, ya, atau kita akan menarik ke belakang, ya, mereka yang menghadapi tantangan, ya, untuk menentukan sumber daya mana yang mewakili kekuatan atau kelemahan, sumber daya mana yang menghasilkan kompetensi inti, ya, kompetensi inti yang merupakan sumber keunggulan kompetitif. Berapa pedoman, ya, kita bisa melihat pedoman kunci yang merupakan aset, kemampuan atau kompetensi yang berharga, ya, dari situ merupakan sumber daya yang berharga, ya. 1, sumber daya yang mempunyai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif itu akan membantu memenuhi kebutuhan konsumen dengan lebih baik, ya, daripada perusahaan lain, yaitu keunggulan kompetitif. Contoh, 2 restoran yang menawarkan makanan yang sama, ya, dengan harga yang sama, tetapi yang satu lokasinya lebih nyaman dari kantor pusat, ya, di kota daripada ke tempat lainnya. Nah, itu adalah keunggulan kompetitifnya. Aset tangible-nya lokasi, ya, membantu memenuhi waktu pekerja, jadi lebih memudahkan bagi pekerja, ya. Kelangkaan sumber daya. Bagaimana suatu sumber daya bisa langka? Adalah kondisi di mana tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan konsumen. Atau kebutuhan yang lebih besar dari barang atau jasa yang tersedia. Maka itu kalau kita bisa melihat menjadi kompetensi khusus untuk perusahaan, ya. Kenyataannya, ya, sumber daya yang langka itu menyumbang nilai
ya, Allah ketika hal tersebut dapat dipertahankan sepanjang waktu. Jadi akan bahwa sumber daya alam yang langka itu akan menyumbang nilai, ya, ketika hal itu dapat dipertahankan sepanjang waktu. Apa artinya? Bahwa sumber daya langka itu sulit untuk ditiru. Kalaupun itu ditiru hanya jangka pendek, ya, tidak akan tahan lama, ya. Tidak bisa ditiru, katakanlah sumber daya di mana pesaing meniru dengan cepat, ya, dapat menghasilkan nilai sementara, ya, ya. Sumber daya itu tidak dapat menghasilkan keunggulan kompetitif, ya, untuk jangka panjang. Kemampuan organisasi yang unik adalah bagian dari serangkaian sumber daya yang memungkinkan memberi nilai kepada pelanggan. Jadi kemampuan organisasi yang unik adalah bagian dari serangkaian, ya, sumber daya yang memungkinkan memberi nilai kepada pelanggan. Jadi uniknya di mana? Ya. Kesesuaian kita bisa melihat, ya. Tadi kalau kita melihat di situ adalah sumber-sumber kemampuan atau kompetensi yang beragam merupakan sumber daya, ya. Sumber daya yang bagaimana? Satu, yang mempunyai keunggulan kompetitif, ya. Satu. Kedua adalah kelangkaan sumber daya, ya. Jadi kalau orang-orang tidak mempunyai sumber daya, katakanlah sumber daya manusia yang langka, artinya kemampuannya tidak dimiliki oleh perusahaan lain, ya. Ketika hasil karyanya tidak bisa ditiru atau dibeli, katakanlah, ya. Kalau dibeli pun ya bisa, cuman masalahnya hanya pada apakah yang bersangkutan itu tahan lama. Kelima adalah daya tahan. Jadi daya tahan merupakan suatu sumber daya, ya, apakah cepat terdepresiasi atau lambat, ya. Semakin lambat sumber daya terdepresiasi, maka semakin berharga aset yang berwujud. Kita ambil contoh jilid sensor, ya. Jadi cukur, ya, bisa cukur itu dari dulu sampai sekarang masih tetap bertahan, ya. Namun ada yang hanya bertahan cuma berapa lama. Kita ambil contoh Walkman, ya. Walkman itu kita ambil Sony Walkman, ya. Itu begitu muncul langsung hilang. Artinya daya tahan yang bersangkutan itu cepat sekali, ya, berlalunya, ya, itu. Jadi bagaimana suatu perusahaan akan bernilai kalau daya tahannya, ya, terhadap sesuatu gonjangan itu cepat sekali, ya, terjadi perubahan, terjadi sesuatu yang langsung hilang, ya, di tangan zaman, ya, itu. Jadi kalau kita melihat, ya, dari kemampuan, ya, aset yang berharga, satu, kita melihat ciri-cirinya adalah mempunyai keunggulan kompetitif. Kedua, kelangkaan sumber daya. Ketiga, tidak bisa ditiru. Keempat, kesesuaian, ya. Kelima adalah daya tahan, ya. Itu tadi adalah suatu aset yang paling berharga bagi
suatu perusahaan. Sekarang kita menginjak pada pendekatan pengalaman analisis internal. Analisa SWOT atau bisa disebut banyak digunakan oleh para manajer ya sebagai gambaran singkat tentang situasi strategi perusahaan ya dan di luar perusahaan ya. SWOT analisis itu akronim dengan kekuatan dan kelemahan internal serta lingkungan industri yang dihadapi perusahaan sebagai kesempatan dan ancaman ya di situ. Kita melihat ya SWOT atau kesempatan di sini adalah sebuah peluang datang dari faktor-faktor lingkungan luar ya. Opportunity itu dari luar ya, faktor lingkungan luar, situasi yang menguntungkan lingkungan perusahaan adalah kesempatan. Seperti katakanlah tren utama sebuah sumber ya, peluang segmen pasar yang dikehendaki sebelumnya, katakanlah segmennya tercapai ya, itu adalah kesempatan. Perubahan-perubahan dalam keadaan kompetitif ya, atau perubahan teknologi yang meningkatkan hubungan pembeli dengan pemasok itu bisa menghadirkan peluang bagi perusahaan. Jadi itu adalah kesempatan. Kita ambil contoh yang tahun-tahun yang lalu, buku-buku pendidikan tidak boleh dijual di sekolah. Itu merupakan kesempatan bagi toko buku untuk merengkuh segmen pasar yang lebih besar, yaitu ke sekolah-sekolah ya. Di situ itu adalah kesempatan yang datang dari luar ya. Sedangkan threat atau ancaman itu adalah bisa datang dari perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi yang cepat itu berada di luar kemampuan perusahaan ya. Faktor-faktor di luar kemampuan organisasi yang mampu menghambat organisasi. Misalnya adanya perkembangan teknologi yang belum bisa direalisasi ya karena kekurangan pendanaan. Ya, kita ambil contoh di situ. Ya, membanjirnya produk impor dengan harga yang relatif lebih murah dan berkualitas. Ya, itu ancaman. Ya, situ. Sedangkan kekuatan apa? Adalah keuntungan sumber daya manusia ya yang berkaitan dengan pesaing ya, dan kebutuhan pasar yang dilayani atau diharapkan perusahaan untuk melayaninya. Ya, ini adalah kompetensi yang khas ketika memberi perusahaan-perusahaan keunggulan komparatif ya dibandingkan ya dengan perusahaan lain. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia untuk perusahaan. Ya, jadi kekuatan itu muncul dari dalam perusahaan sendiri. Ya. Sedangkan weakness atau kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan ya suatu atau lebih dari sumber daya, kompetisi ya terhadap pesaing yang menghambat kinerja organisasi ya. Itu kita bisa melihat ya. Oke, terima kasih. Kita bisa melihat di sini ya gambar daripada kuadran di dalam analisa SWOT. Berikut ini saya ingin mengenalkan kuadran dalam analisa SWOT ya. Analisa SWOT itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu antara peluang dan kekuatan ya. Kuadran kedua antara kekuatan dengan ancaman. Kuadran ketiga antara peluang dan kelemahan. Dan kuadran keempat antara kelemahan dan ancaman ya. Kita bisa melihat kuadran pertama
Ya, kuadran pertama itu adalah antara kekuatan dan peluang. Ya, dalam situasi yang sangat menguntungkan ya, situasi yang sangat menguntungkan organisasi tersebut ya, karena memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar, sehingga organisasi dalam hal ini dapat mengarahkan seluruh potensi ya secara internal ya, memanfaatkan peluang yang ada ya. Strategi yang harus diterapkan di dalam kondisi ini adalah mendukung kebijaksanaan pertumbuhan ya secara agresif. Ya, artinya bahwa perusahaan bisa membuka cabang-cabang baru atau mengambil perusahaan lain dan lain-lain ya. Pada dalam hal ini karena di kuadran 1 itu peluang besar perusahaan sangat besar ya. Di kuadran 2 itu antara kekuatan internal dengan ancaman ya. Dalam organisasi ini ya menghadapi berbagai ancaman, namun organisasi ini masih memiliki kekuatan dari segi internal ya. Strategi yang harus diterapkan di sini adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang ya. Ya, peluang jangka panjang menggunakan cara strategis ya, yaitu diversifikasi ya, ini membuat strategi yang berbeda dan bermanfaat ya, atau memanfaatkan kekuatan ya, internal, sehingga di masa yang akan datang memungkinkan terciptanya peluang. Jadi itu adalah kuadran 2. Kuadran 2 yaitu adalah antara kekuatan internal dan ancaman ya. Sedangkan kuadran 3 itu terjadi ketika organisasi mendapatkan peluang eksternal yang sangat besar ya, tetapi di pihak lain ia menghadapi beberapa kendala, kelemahan internal organisasi ya. Fokus di sini adalah organisasi meminimalkan masalah-masalah internal ya, dalam hal ini internal organisasi, sehingga dapat merebut peluang dari luar dengan baik ya. Kuadran 4 ini yang agak menyulitkan bagi perusahaan ya, artinya sangat tidak menguntungkan. Di dalam hal ini berbagai ancaman dan kelemahan internal akan beradu. Artinya beradu itu ketemu ya. Strategi yang dibutuhkan dalam mempertahankan diri yaitu membangun kekuatan internal ya, perbaiki ya internal, dan meminimalisir adalah kelemahan ya, meminimalisir kelemahan ya. Tuh ya. Biasanya manajer strategik itu menggunakan salah satu atau dari 3 kombinasi pendekatan internal, yaitu analisa rantai, PIMS, dan yang satu adalah khusus untuk perilaku atau analisis fungsional ya. Kita akan pertama menginjak ke pendekatan yang pertama adalah nilai rantai ya. Nilai rantai adalah sebagai pengamatan ya, pengamatan yang dikemukakan oleh Porter ya, dimana cara menguji sifat maupun tingkat energi apabila di antara kegiatan-kegiatan internal perusahaan ya, dalam analisis ini memandang perusahaan sebagai salah satu bagian daripada rantai produk. Jadi semuanya adalah mempunyai kegunaan ya, mempunyai fungsi sama-sama pentingnya bagi perusahaan ya.
Jadi tidak ada mana yang lebih baik dan mana yang kurang begitu baik, ya. Khususnya dalam rantai nilai, ya, itu perusahaan itu memberikan kegiatan strategis terhadap 5 kegiatan utama, ya, dan 4 kegiatan pendukung. Kegiatan-kegiatan pendukung itu contohnya infrastruktur perusahaan, ya, manajemen sumber daya manusia, ya. Ketiga adalah pengembangan teknologi, dan 4 adalah perolehan. Sedangkan kegiatan utama dari perusahaan itu adalah logistik masuk, ya, atau penerimaan bahan baku, dan kedua operasional, ketiga logistik keluar atau pengangkutan, ya, 4 pemasaran dan atau penjualan, dan kelima adalah pelayanan. Itu adalah kegiatan-kegiatan utama yang biasa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan, ya. Di samping itu di dalam kumpulan-kumpulan, ya, nilai rantai itu adalah suatu kegiatan, ya, di mana kegiatan merancang, membuat, memasarkan, mengantarkan, dan mendukung produknya, yaitu setiap perusahaan adalah kumpulan dari kegiatan. Perbedaan-perbedaan di antara rantai nilai para pesaing adalah sumber kunci dari keunggulan, ya. Sebagai gambaran sebelumnya, Porter mengidentifikasi 5 kegiatan utama yang biasanya terjadi dalam bisnis dan 4 kegiatan pendukung, ya. Kalau diilustrasikan dalam gambaran-gambaran tersebut, ya, adalah menguji rantai nilai produk dan jasa tertentu, ya, dari segi kegiatan yang terlibat dalam produk. Kedua adalah menguji keterkaitan antara semua kegiatan, ya, dan biaya untuk melakukan kegiatan dalam rangka mencari atau mendapatkan keunggulan kompetitif. Ketiga adalah menguji strategi potensial, ya, antara produk atau unit bisnis, ya, di situ. Sedangkan analisis internal, pendekatan internal lainnya adalah PIM, ya, Profit Impact of Marketing Strategy, ya, strategi marketing, ya, mengidentifikasi 9 faktor, ya, itu. Di dalam kaitannya dengan faktor tersebut, ya, menyampaikan profil perusahaan dengan ROI yang tinggi atau ROI yang rendah. Nah, kita bisa melihat apa ciri-ciri ROI yang tinggi, yaitu mempunyai intensitas investasi rendah, ya, investasi yang rendah, ya, intensitasnya investasi rendah. Kedua, pangsa pasar yang tinggi. Ketiga adalah kualitas produk yang relatif tinggi. Keempat, memanfaatkan kapasitas yang tinggi. Kelima, efektivitas operasi tinggi dan biaya langsung, ya, per unit relatif rendah terhadap pesaing. Yaitu adalah pendekatan-pendekatan khusus internal lewat PIM. Sebelumnya adalah pendekatan-pendekatan lewat rantai nilai, ya. Sekarang adalah kita pendekatan-pendekatan terhadap analisis fungsional, ya. Analisis fungsional tersebut merupakan cara terbaik, ya, untuk mengawali pengamatan dalam lingkungan antara internal lingkungan, ya. Kita kan bahas
ya. Pengamatan internal analisis fungsional yaitu pengamatan yang tidak hanya melibatkan finansial atau keuangan, SDM, ya, atau di setiap bidang usaha perusahaan, ya. Jadi di sini tidak hanya melibatkan keuangan, fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia di setiap bidang usaha, tetapi kesanggupan para personil di bidang untuk merumuskan strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut ke dalam kebijakan fungsional secara efektif. Jadi strategi diimplementasikan ke dalam strategi yang ada di fungsional secara efektif. Apabila digunakan dengan benar, sumber daya tersebut dapat berfungsi sebagai kekuatan perusahaan dan dalam mendukung keputusan strategi, ya. Itu apa yang disebut dengan fungsi-fungsi kekuatan perusahaan yang mendukung keputusan ini, ya. Katakanlah keputusan yang bukan finansial, kita ambil contoh, ada struktur perusahaan itu harus cocok, ya. Struktur perusahaan harus cocok, ya, dengan perubahan strategi. Jadi kalau struktur tidak sesuai dengan strategi akan mengalami hambatan yang sangat luar biasa. Maka struktur tersebut merupakan kekuatan perusahaan, sehingga perlu pula apabila struktur tidak sesuai maka merupakan kelemahan, ya, itu. Kedua, budaya. Dalam internal ini budaya adalah sekumpulan keyakinan, harapan, nilai yang diajarkan di berbagai anggota, ya. Budaya kan memberi nuansa identitas karyawan, ya. Budaya juga menimbulkan komitmen bagi karyawan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Budaya juga menambah stabilitas perusahaan, ya, sebagai sistem sosial dan kerangka referensi, ya, bagi karyawan digunakan dalam kegiatan. Sehingga di sini baik, ya, budaya maupun struktur itu sangat penting sekali, ya. Budaya yang kuat, ya, ada budaya kuat dan ada yang budaya lemah. Budaya kuat adalah budaya yang dianut hampir seluruh organisasi, ya. Budaya kuat tidak hanya membantu kelangsungan hidup, ya, perusahaan, ya, tetapi juga menciptakan dasar posisi bersaing, ya, itu. Kedua, tetapi budaya dapat juga menimbulkan miopa, artinya itu bahwa strategi tidak dapat menerima perubahannya kondisi dalam eksternal karena dibutakan oleh keyakinan. Jadi di sini disebutkan bahwa budaya dapat menimbulkan miopa, ketakutan, rasa ketakutannya yang sangat, ya, dapat menimbulkan perubahan kondisi eksternal, ya, perubahan kondisi eksternal sehingga membuat keyakinan. Jadi itulah dalam hal ini budaya itu dapat menimbulkan kekuatan dan dapat menimbulkan kelemahan. Budaya perusahaan membentuk perilaku manusia, ya, dalam perusahaan, ya. Ini budaya dapat membentuk perilaku manusia di dalam perusahaan. Budaya yang sangat kuat itu berpengaruh terhadap perilaku, ya, manajer di setiap tingkat organisasi. Maka budaya sangat kuat itu mempengaruhi stabilitas perusahaan
untuk mengubah ke arah strategi, ya. Jadi budaya kuat itu kelemahannya sulit untuk berubah, ya. Struktur yang tidak mendukung strategi, yang kita bisa melihat struktur yang tidak mendukung strategi akan menjadi kelemahan bagi perusahaan. Ya, tadi budaya kuat akan memberikan, ya, stabilitas bagi perusahaan. Budaya akan membentuk perilaku manusia dalam perusahaan, sehingga budaya sangat kuat itu berpengaruh terhadap perilaku manajer. Ya, itu adalah bagaimana bahwa budaya itu bisa memperlemah dan bisa memperkuat. Ya, budaya memperlemah apabila khusus budaya kuat sulit menerima perubahan, tetapi budaya-budaya yang lemah itu mungkin akan fleksibel, sedangkan struktur yang tidak sesuai dengan strategi itu akan menjadi kelemahan dari perusahaan. Strategi yang lain adalah, katakanlah tadi strategi internal itu ada budaya, ada struktur. Nah, sekarang adalah pemasaran, ya. Tugas pemasaran adalah mempengaruhi tingkat, waktu, dan karakter permintaan dalam suatu cara dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan, ya. Manajer perusahaan merupakan penghubung, ya, antara konsumen, ya, dan pada pesaing. Karena itu manajer pemasaran harus peduli terutama posisi pasar dan bauran pemasaran, ya. Jadi manajer perusahaan merupakan penghubung utama antara perusahaan, ya, kepada konsumen dan pada pesaing, ya. Karena itu manajer harus peduli terutama pada posisi pasar dan bauran pemasaran. Untuk memastikan penggunaan segmen pasar, untuk mengidentifikasi pelanggan yang potensial, jelas itu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Ya, jadi manajer harus mampu mengidentifikasi segmen pasar, mengidentifikasi pelanggan potensial, ya, sehingga itu akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, ya. Ada beberapa struktur yang kebanyakan di Indonesia diberlakukan, ya. Katakanlah struktur sederhana di mana pemilik langsung berhubungan dengan pekerja. Sedangkan struktur divisional, kita ambil contoh hubungan manajer puncak, ya, itu membawai manufacturing, penjualan, keuangan, personalnya, dan lain-lain. Kita juga mengenal adanya struktur konglomerasi atau variasi dari struktur divisional, ya. Struktur konglomerat, ya, struktur konglomerat, ya, itu adalah variasi daripada struktur divisional, ya. Jadi karena di situ ada divisi A, divisi B, ya dalam garis perintah, ya, itu juga jelas, ya. Terus kita juga melihat dari pengamatan internal itu dari daur produk hidup, ya. Daur hidup produk, ya, itu berkaitan dengan manajer strategi. Salah satu konsep yang paling berguna dalam pemasaran adalah daur hidup produk.
ya. Kenapa? Daur hidup produk merupakan grafik yang menunjukkan waktu yang digambarkan terhadap penjualan sejak produk tahap perkenalan melalui tahap pertumbuhan, kedewasaan, dan akhirnya mencapai penurunan. Ya. Faktor-faktor mengenai daur hidup produk itu merupakan faktor penting dalam perumusan strategi. Ya, kita bisa melihat kenapa pada saat tahap pencapaian atau tahap pengenalan itu harga relatif mahal dibanding pada saat kedewasaan atau pada saat penurunan. Karena pada saat pengenalan itu perusahaan sudah mengeluarkan biaya-biaya promosi yang sangat besar, ya, dibanding dengan pada saat kedewasaan dan lain-lain. Juga di situ adanya pengembangan produk dan riset, ya, itu yang mengakibatkan suatu produk pengenalan pasti harganya jauh lebih mahal, ya. Jadi Anda bisa melihat, ya, kalau sekarang ada produk handphone pertama kali diperkenalkan pasti mahal, tapi begitu selang beberapa hari harganya pasti menurun, ya. Itu adalah daur hidup produk. Itu menjadi strategi perusahaan bagaimana perusahaan itu memperpanjang umur daripada produk yang akan dijual, ya. Konsep dari produk memungkinkan, ya, manajer menguji bauran pemasaran, ya, suatu produk tertentu. Produk yang berbeda memiliki bentuk dari hidup yang berbeda sehingga perlu dipertimbangkan, ya. Ya, tadi sudah dijelaskan, ya, mempunyai saat pengenalan, ya, mempunyai nilai tinggi karena perusahaan harus menanggung riset, pengembangan, iklan, dan lain-lain, ya. Itu adalah konsep daur hidup produk. Dan masih banyak faktor lain, ya, faktor-faktor internal dalam menganalisis seperti bauran masalah, penelitian pengembangan SDM, tim, ya, hubungan serikat pekerja, sistem informasi. Ini semua adalah hubungan internal, ya, analisis internal di dalam suatu perusahaan. Jadi tidak sedikit, ya, yang analisis internal itu banyak yang terjadi di dalam internal. Karakteristik yang menyangkut di dalam analisis ini adalah intensitas investasi, ya, 2 pangsa pasar, 3 pertumbuhan pasar, daur hidup produk, ya. Dalam kaitannya dengan faktor-faktor tersebut, ya, secara empiris menunjukkan bahwa pangsa pasar yang tinggi membuat biaya menjadi lebih rendah, ya, dari skala ekonomi. Namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa pangsa pasar yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang tinggi. Beberapa perusahaan menjual produk kualitas tinggi, mempunyai pangsa pasar yang tinggi, dapat memiliki laba besar. Namun pemimpin pasar cenderung menghasilkan produk berkualitas tinggi dari pesaing atau pengikut pasar, ya, di situ. Ya, berikut ini kita akan membahas mengenai masalah IFAS atau Internal Strategic Factor Summary, ya. Jadi di sini kita membahas mengenai kekuatan dan kelemahan, ya, internal perusahaan. Jadi kalau kemarin adalah eksternal, ya, mengenai kesempatan dan ancaman.
Berikut ini adalah kekuatan dan kelemahan. Ya. IFAS membantu para manajer untuk mengatur faktor-faktor strategik ke dalam kategori-kategori kekuatan dan kelemahan. Selain itu, ringkasan ini juga membantu tentang seberapa baik manajemen merespon faktor-faktor spesifik tersebut sesuai dengan kriteria dan pandangan-pandangan. Pengguna bentuk IFAS melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Ya, pertama, mengidentifikasi dan mendaftar sekitar 5-10 item ya, khususnya untuk masing-masing kekuatan dan kelemahan. Itu ada di kolom 1. Kolom kedua yaitu memberi bobot pada masing-masing item ya, paling tidak dari 1 atau paling penting sampai dengan 0.0 tidak penting. Pada kolom 2, jumlah seluruh bobot harus mencapai 1.0 tanpa memandang jumlah faktor strategis perusahaan. Ketiga, memberi rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor, mulai dari 5 sangat baik sampai 1 buruk. Ya. Berdasarkan respon manajemen terhadap setiap faktor tersebut. Setiap rating adalah penilaian seberapa baik analis meyakini bahwa manajemen perusahaan sedang menghadapi faktor-faktor internal tersebut. Ya. Keempat, kalikan bobot setiap faktor pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3 untuk mendapatkan skor bobot pada kolom 4. Pada kolom 5 gunakan ya, kelima adalah pada kolom 5 gunakan kolom 5 atau keterangan menunjukkan bagaimana suatu faktor tertentu dipilih dan bagaimana pembobotan dalam peringkat dilakukan. Keenam, jumlahkan seluruh skor bobot pada kolom 4 untuk memperoleh skor terbobot total untuk perusahaan tersebut. Skor terbobot total menunjukkan seberapa baik perusahaan merespon faktor-faktor strategi internal. Ya, skor bobot total merentang dari 5.0 atau 5.0 sangat baik sampai 1.0. Ya. Itu adalah sangat buruk, dan 3.0 sebagai rata-rata. Manajemen dapat menggunakan skor tersebut untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain industri. Pada dasarnya IFAS adalah analisis manajemen perusahaan ya terhadap faktor-faktor strategis internalnya berdasarkan daftar terprioritas ya. Jadi itulah dalam hal IFAS, bobot dan lain-lain ya. Kita ambil contoh
Daftar kekuatan dan kelemahan masing-masing ya, 5 sampai 10 tadi sudah di ini, bobot masing-masing sudah ya. Tadi sudah dijelaskan semua. Jadi di sini kalau kita melihat total bobot adalah 1 dan skor terbobot adalah 3.0 ya. Artinya kalau dihitung dari nilai ini, bahwa perusahaan ini mempunyai ya nilai strategis adalah 3, itu adalah nilai rata-rata ya. Jadi tidak begitu menonjol ya. Ya, itu saya pikir itu saja. Untuk minggu depan ya adalah minggu yang terakhir, maka akan kita beri tugas, khususnya tugas mandiri sebagai UTS atau ujian tengah semester ya. Di sini khusus untuk tugas mandiri kemarin juga sudah, tapi tugas mandiri ini berupa bentuknya UTS ya, ujian tengah semester, dan dikerjakan oleh masing-masing ya. Tidak boleh ada jawaban yang blek persis, harus menurut pemikiran sendiri-sendiri. Jadi ada 5 soal di dalam ini untuk UTS ya. Dan untuk tugas kelompok ya, terserah nanti Anda mau buat kelompok itu satu kelompok 3 orang atau 2 orang ya, tapi maksimal adalah 3 orang ya. Tapi karena jumlahnya 8, mungkin bisa membuat tugas kelompok menjadi setiap 2 orang ya, bisa membuat satu kelompok ya. Masing-masing kelompok itu membuat IFAS dan EFAS ya, dan akan membentuk semacam SFAS ya secara kelompok. Jadi IFAS dan EFAS itu mana yang nilainya tinggi masuk ke SFAS ya, sama IFAS maupun EFAS nilainya tinggi masukkan ke dalam SFAS ya. Jadi itu adalah tugas kelompok ya. Tugas mandiri kemarin juga sudah, ini ujian tengah semester juga sudah. Saya mengharapkan minggu besok itu soalnya sudah harus di-emailkan ke saya ya. Saya pikir itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau mungkin dalam cara menjelaskan kurang begitu meyakinkan, saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Ya, bagaimana cara kita akan membentuk atau membuat SFAS? Kita mulai dulu dari IFAS. IFAS atau Internal Strategic Factor Summary ya. Kita pilih dulu dari IFAS mana nilai yang paling besar ya, mempunyai bobot yang paling tinggi ya. Kalau kita melihat di sini ada warna merah ya, itu adalah budaya ya, itu adalah terbobotnya adalah 75. Sedangkan orientasi internasional adalah terbobotnya adalah 045, dan ini adalah nilai paling besar di antara 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita pilih nilai yang paling tinggi ya. Juga ini disebut juga, kalau kita bisa melihat di sini juga ya, di satu sisi ya, di sini karena ini peringkatnya adalah 5, 4, 4 ya. Nah, jadi di sini
kita bisa milih ya. Ini juga punya pengaruh nanti ya. Nah, kita ambil aja dulu paling besar ya nilainya. Kedua, kelemahan di sini juga nilai yang paling besar mana? Adalah 0,30 sama 0,40 ya. Artinya bahwa secara positional financial itu jelek. Posisi secara global juga jelek ya. Di sini nilai 40 ya. Jadi nilai bobot ini mempunyai kualitas ya. Ini juga mempunyai kualitas karena ini adalah kekuatan. Kelemahan itu segala sesuatu yang menghambat ya bagi kinerja perusahaan. Nah, ini adalah nilai yang tinggi ya di situ. Sehingga kita untuk sementara ambil dulu dua ini. Ini yang khusus untuk IFAS. Sedangkan yang untuk EFAS ya. EFAS di sini juga kita ambil mana nilai yang paling tinggi. Ya, adalah 75 sama 50. Nah, ini juga ada 20. Ya, boleh kita mau ngambil 2 atau 3 boleh. Ya. Mau ngambil 2 atau 3 boleh, ya. Nah, kita berikan tinta merah ini ya, tulisan merah. Sedangkan untuk ancaman juga kita masukkan di sini yang nilai yang paling tinggi adalah 45 ya. 0,45 di sini adalah nilai yang paling tinggi ya. Nah, sedangkan yang di sini kenapa ini juga kita pilih? Karena kalau bisa lihat ya, nilai peringkatnya adalah 2 ya. Ini peringkatnya 4, itu di situ mempunyai peringkat punya bobot. Nah, karena ini ancaman kan nilainya sebaliknya ya. Jadi ini juga nggak diambil sudah nggak apa-apa ya, kita ambil ini juga nggak masalah. Cuman perusahaan itu akan lebih khawatir bahwa banyak produk-produk peralatan Jepang yang masuk ya ke Australia daripada ketatnya banyak persaingan di Amerika atau di mana ya, sama juga dengan Indonesia. Lebih baik katakanlah produk-produk itu banyak masuk ke Indonesia dengan harga murah, itu juga akan memberikan bahaya yang cukup besar ya. Itu jadi bagaimana membuat IFAS, ESFAS. Tadi IFAS sudah, EFAS sudah, sekarang ESFAS. ESFAS yang gimana? Tadi nilai merah itu kita masukkan ya. Nah, kita masukkan ke sini ya, tapi dengan bobot, dan ini yang berbeda lagi karena ini adalah menunjukkan keseluruhan ya. Jadi sini budaya ada strong yang tadi ya. Ini strong, ini adalah punya kekuatan ya, strength ya, orientasi. Weakness adalah pemosisian secara global. Weakness adalah posisian finansial ya. Terus juga demografi yang mendukung kecenderungan ke arah superstore dan lain-lain ya. Di sini bobot, nilai totalnya adalah 1 dan peringkatnya ya, kita bisa melihat di sini ya. Terus skor bobot. Jadi antara IFAS, ESFAS dengan ini kita ambil ya, ada perubahan-perubahan, kita cari ganti yang lebih bagus lagi karena tadi ada sesuatu yang sudah dihilangkan kan, sehingga dengan dihilangkan maka akan ada perubahan-perubahan ya.
Tapi di sini dalam hal ini kita sudah memilih dulu mana yang akan kita jadikan menjadi strategi khusus untuk perusahaan yang sudah kita pilih. Baru hal itu kita bobot sendiri ya untuk di sini, terus kita peringkat sendiri ya, baru kita skor ya. Dari situlah maka SFAS, Stratifictor Analysis, Summary lah ini menjadi strategi-strategi yang akan dijalankan ya. Jadi nanti kita buat analisanya yang berbentuk kuadran itu ya. Jadi saya kira untuk SFAS sudah selesai ya. Jadi nanti tugas untuk kelompok Anda membuat ya, mungkin kalau bisa di perusahaan Anda sendiri itu akan lebih baik ya, atau kalau nggak ada ya mungkin Anda mencari ya yang strategi atau mungkin analisa SWOT yang lain. Yang penting Anda sudah tahu ya bagaimana Anda membuat IFAS, EFAS dan SFAS ya. Saya kira itu aja. Terima kasih.